Salve anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Senin 3 Agustus 2026 dalam Pekan Biasa yang ke-18. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami sudah bangun dalam keadaan sehat, semuanya berkat kasih karunia dari-Mu. Kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal budi, hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Yesus, sahabat kami, kuatkanlah iman kami agar kami tidak goyah saat badai kehidupan menerpa. Bimbinglah kami agar selalu setia kepada firman-Mu yang adalah kebenaran sejati di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genezaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, pernahkah adik-adik merasa seperti sedang berada di tengah badai? Bisa jadi badai masalah, badai ketakutan, badai penyakit, badai kekecewaan, badai sakit hati yang terasa mau menenggelamkan kita. Bisa jadi ada di antara kita yang sedang pusing memikirkan pelajaran, atau sedang pusing dan khawatir memikirkan penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin ada yang merasa sedih karena beberapa hal tertentu. Rasanya kita merasa
seperti berada di dalam kegelapan, merasa sendirian, merasa takut, merasa panik, dan lain sebagainya. Anak-anak yang terkasih, hal ini yang dialami oleh perasaan murid dalam bacaan yang kita dengarkan tadi. Di saat sedang berlayar, para murid menghadapi badai angin sakal yang sangat kuat, sehingga perahu mereka terombang-ambing. Mereka menjadi sangat ketakutan. Dan di tengah ketakutan itu, mereka melihat Yesus sedang berjalan di atas air. Maka murid-murid mengira bahwa itu adalah hantu. Tetapi ketika Yesus berseru, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, ini adalah momen yang sangat penting. Terkadang ketika ketakutan, kecemasan, kepanikan datang melanda diri kita seringkali tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Karena apa? Dikarenakan kita terlalu fokus pada masalah yang ada di depan mata kita, sampai kita lupa bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sahabat misioner yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita juga mendengar bagaimana Petrus yang awalnya sempat goyah, tetapi karena mendengar Tuhan, dia sudah mulai ikut berjalan bersama Yesus di atas air. Tetapi akhirnya ketika dia goyah, apa yang terjadi? Dia perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam badai. Nah, sahabat misioner, kita juga terkadang sering meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi terkadang kita merasa bahwa kita dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kepanikan, dikuasai oleh kecemasan, kesendirian. Akhirnya kita terkadang merasa bahwa Tuhan itu jauh daripada kita. Kita terkadang meragukan kuasa Tuhan yang selalu ada untuk menolong kita. Sahabat misioner, sebagaimana Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam, kita diingatkan dalam bacaan Injil hari ini bahwa Yesus tentu tidak akan membiarkan kita di dalam masalah tersebut, dalam masalah apapun. Ketika kita berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus tahu kelemahan kita, dan Tuhan akan selalu mengulurkan tangan untuk meredakan badai dan datang menolong kita, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Semoga dalam kehidupan kita, iman kita semakin bertumbuh, tidak goyah di saat badai kehidupan menerpa. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.